Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wa syuhada'i wa salihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa ila hadrati muallifi hadzal kitabi wa ila hadrati arwahi masyaikhina wa asatidatina wa muallimina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara yang insya Allah penuh barokah. Nggih menika thalabul ilmi. Kita belajar bersama mengkaji warisan para ulama, yaitu ilmu fikih. Pada kesempatan kali ini yang kita pelajari adalah kitab Fathul Qorib. Ya. Supaya majelis ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya penuh barokah, maka dalam cara pembelajaran dalam masalah etika kita harus meniru para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ini ketika mendengarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan ilmu, mereka ini duduknya berdekatan. Jadi tidak ada jarak. Bahkan ketika mereka ini berkumpul, andaikan ada daun jatuh, itu nggak sampai ke lantai. Jadi daun yang jatuh pasti ke pundak atau ke kepala para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena apa? Sudah terbukti cara yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ini sangat bermanfaat dan sudah terbukti mereka benar-benar menjadi manusia yang disebut dalam Al-Quran sebagai khairul ummah. Ya. Umat terbaik itu adalah para sahabat. Jadi supaya kita ini menjadi umat yang terbaik dalam thalabul ilmi, dalam ibadah, dan dalam yang lain-lain, kita harus meniru sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ini yang paham betul dengan Rasulullah. Mereka ini yang betul-betul berpegang teguh pada Rasulullah. Salah satu contoh sahabat yang paling terkenal dalam meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau haji, beliau ini pasti ketika mau lontar jamarat, pasti mencari tempat yang dulu pernah ditempati oleh Rasulullah. Di situ Rasulullah lontar jamarat, pasti Sayyidina Abdullah bin Umar mengincar tempat itu dan melemparkan batu sesuai dengan cara yang
sampaikan, yang dilihat ketika Rasulullah melempar batu. Nah, itulah ya. Jadi kalau ada pengajian modelnya itu tidak sesuai dengan para sahabat Rasulullah, ya tidak akan membawa manfaat kecuali sedikit. Ya. Contoh, orang ngaji lewat YouTube. Meskipun sekarang kita kita share video pengajian kita di YouTube ya, tapi alangkah baiknya yang paling bermanfaat itu adalah yang datang ke majelis ini. Nah, orang ngaji lewat YouTube itu tidak akan mendapatkan manfaat yang banyak. Manfaat dari pengajian itu adalah sebenarnya al-amalu bihi wan nasyru, mengamalkan ilmu dan menyebarkannya. Nah, kalau ngaji lewat YouTube, ya paling sekedar tahu gitu saja. Sekedar tahu, untuk mengamalkannya sulit sekali. Apalagi sampai mengajarkannya. Soalnya ngaji itu kan singkatan dari ngatur jiwa. Nah, makanya cara sahabatlah cara yang terbaik ya. Nah, ya sekarang ini ketika pengajaran agama yang paling meniru para sahabat itulah pondok pesantren. Jadi pondok kami dulu ketika yai ngaji, yang ikut itu ratusan orang ya, ratusan santri. Ya begitu, mengelilingi yai dengan jarak 1 busur ya. Ini sudah benar jaraknya antara pemateri dengan yang ngaji, ini jaraknya sudah 1 busur. Mengelilingi yai ini, sampai meluber keluar musola itu ya. Masya Allah ya, inilah cara-cara yang dicontohkan oleh para sahabat. Yang kita bahas sekarang adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Walladzi utawi perkara yuftiru kang mokel bihi kelawan alladzi as-shaimu sapa kang poso. Asyaratu asya'a iku 10 piro-piro suwiji-wiji. Hal-hal yang menyebabkan orang berpuasa itu batal puasanya ada 10 perkara. Ahaduha wa thaniha. Ahaduha utawi salah sijine asyaratu asya atau asyaratu asya boleh. Wa thaniha lan nomor lorone asyaratu asya ma iku perkara wasala ingkang tumeka apa ma amdan kelawan sengaja ilal jaufi maring jerone awak al mufatihi ingkang terbuka au ghairil mufatihi utawa kang ora terbuka kal musuli kaya tumeka mimma mumatin sangking catu ilar roksi tumeka maring sirah. Yang pertama adalah sesuatu yang dimasukkan secara sengaja ke dalam tubuh. Ke dalam tubuh yang dimaksud itu rongga di dalam tubuh ya. Jadi kan di dalam tubuh ini kan ada rongga seperti ini tenggorokan, kemudian dalamnya hidung, kemudian dalamnya telinga. Jadi ada rongga-rongga di dalam tubuh. Itu kalau kemasukan sesuatu, kalau dimasuki sesuatu dengan sengaja, maka membatalkan puasanya. Walaupun rongga-rongga itu tidak ada kemampuan untuk merubah makanan. Kalau rongga yang punya kemampuan untuk mengolah makanan kan lambung. Jelas ini lambung kita kan punya kapasitasnya itu
1,5 liter lambung kita ini. Jadi kalau kita minum air 1 botol aqua segini itu full ini sudah ya. Nah, full di lambung kita itu sudah segitu ukurannya. Nah, ini punya, kalau lambung ini memang punya kemampuan untuk merubah makanan yang masuk. Tapi kalau dalamnya telinga ini tidak punya kemampuan untuk merubah makanan. Rongga-rongga yang memang terbuka dari luar kemudian ada jalan masuk, ini dapat membatalkan puasanya orang apabila dimasukkan sesuatu ke dalamnya secara sengaja. Atau ada bagian tubuh di dalam yang berongga dan tidak punya jalan tembus keluar. Ini juga kalau kemasukan sesuatu, maka itu bisa membatalkan puasa. Di sini dicontohkan seperti otak. Otak itu di dalamnya itu mungkin ada rongganya ya kalau kan. Nah, di kepala ini kan tempurung kepala, setelah dibuka itu ada rongga meskipun sempit, tempat untuk otak. Nah itu kalau sampai terbuka kemudian ada sesuatu dimasukkan ke dalam kepala itu sampai menyentuh kulitnya otak, maka bisa membatalkan puasa. Wal muradu utawi kang dikarepno imsakus shaimi iku oleh ngempete wong kang poso an wusuli ainin saking tumekani tumekani barang ilama maring perkara yusama kang dijenengi apa ma jaufan ing jauf atau rongga dalam tubuh ya. Ini bisa membatalkan puasa. Yang dimaksud yaitu seorang yang melakukan ibadah puasa ini harus menahan diri, jangan sampai memasukkan benda-benda ke dalam rongga-rongga tadi. Di situ ain itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, walaupun sifatnya itu tidak bisa dipegang, seperti asap. Ada orang berpuasa, dia nyedot yisyamsu. Wah, loh kamu kok rokokan? Loh ini kan bukan makanan, ini kan bukan benda, ini seperti angin. Coba dipegang, kan enggak ada anunya, enggak terasa seperti benda. Meskipun itu ya, kalau dipegang bukan benda ya, enggak seperti makanan karena ada wujudnya kan keras seperti itu ya, atau air enggak seperti itu, tapi kan bisa dilihat oleh mata ini asap itu. Jadi kalau ada orang berpuasa tapi merokok, baik itu rokok biasa atau rokok elektrik ya, yang baunya wangi itu ya sama-sama saja ini ya, sama-sama membatalkan puasanya. Terus kalau orang itu pilek, kemudian dia menghirup fig inhaler atau yang caplang itu ya, yang merek caplang itu. Nah, ini bagaimana? Ya dilihat, yang dihirup itu kelihatan tidak oleh mata. Jadi obat itu meskipun terasa, kalau kita menghirup fig inhaler itu kan langsung ya, bisa menangis kadang-kadang ya. Ini rasanya cool ya, rasanya itu segar sekali. Nah, seperti orang Jawa itu bilangnya senggruk gitu ya. Ini kira-kira walaupun ada rasanya, itu termasuk ain atau tidak? Ya coba dibuka, kemudian bawahnya itu kan ada lubang, ditiup ya. Nah, obatnya kan pasti keluar. Kalau tidak terlihat oleh mata ya tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasanya. Nah, ini.
Jadi harus ngempet pokoknya, hati-hati. Nah, terus kalau ada orang ingusan, nah ini. Atau orang Jawa bilang umbelen. Kalau umbelnya beler keluar dari hidung, kemudian disedot lagi ya membatalkan. Karena apa? Sudah ada di luar. Ya. Lain kalau apa? Ya, lain dengan ludah ya. Ludah yang tidak keluar kan ada di dalam mulut itu ditelan tidak masalah. Tapi kalau seingat saya itu ini apa? Ingus itu kalau sampai ditelan juga bisa membatalkan puasa. Soalnya itu kan bukan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh kan. Kan kadang-kadang orang itu punya ingus atau tidak punya. Kalau orang nggak pilek kan nggak punya ingus dia itu. Jadi kalau ada orang terkena flu, maka dia harus berusaha sebisa mungkin supaya ingusnya ini tidak masuk dan tidak tertelan. Nah, kalau tertelan ya batal puasanya. Soalnya kan ingus ini kan tidak dibutuhkan sebenarnya oleh badan kita ya. Lain kalau ludah itu pasti selalu ada. Ya, jadi kita itu tidak bisa selama puasa dilarang menelan ludah. Gini dok, akhirnya meludah terus kan ya berat ya. Tapi kalau umbel atau ingus itu kan ya tidak masalah kan. Kalau kita tidak menelannya itu kan ya dan itu memang harus dikeluarkan ya. Tapi kalau ludah itu dikeluarkan dari mulut kemudian dimasukkan lagi, itu bisa membatalkan. Misalkan ya, ada orang mengumpulkan ludah kemudian melet. Nah, dia ini menjulurkan lidah atau melet orang Jawa bilang keluar. Nah, dan di ujung lidahnya itu banyak ludah-ludahnya ya. Kelihatan sudah. Kemudian dimasukkan lagi, ini bisa membatalkan puasa karena apa? Dia sudah keluar. Lain kalau masih di dalam ya, di dalam nah, kita menelan ludah kayak apapun ya tidak membatalkan puasa ya. Wasalisu utawi kang nomor telu al huknatu iku obat sunduk ya. Fi ahadis sabilaini ing dalem salah sijine golongan kemaluan loro. Kalau saya lihat di kamus al-huknah itu artinya suntikan. Nah, dimasukkan dengan alat itu suntikan al-huknah itu. Tapi ini yang dimaksud di sini bukan orang menyuntik pantat. Kemudian apa puasanya batal enggak? Soalnya orang kalau pada waktu puasa dia ini disuntik. Nah, suntikan ini kan tidak sampai ke jauh, tidak sampai tembus usus, tidak sampai tembus pada lambung kan. Dia kan hanya tembus pada urat-urat yang ada di dalam tubuh. Maka suntikan ini tidak membatalkan. Tapi yang dimaksud dengan al-huknah di sini ini obat yang dimasukkan ke dalam dubur. Jadi obat dimasukkan ke dalam dubur atau ke dalam kubul, ke dalam farji. Apa ya kira-kira obat yang dimasukkan ke dalam zakar itu ya? Ada orang zakarnya dikasih obat, mungkin orangnya itu kena penyakit ya. Penyakit borok yang ada di dalam saluran kencingnya itu. Kemudian diberi cairan, dimasukkan lewat lubangnya. Kalau zakar itu kemungkinan obat itu. Tapi kalau farji dikasih obat, setahu saya biasanya itu ramuan kembali perawan itu biasanya. Jangan dulu ya, tunggu maghrib ya. Walaupun untuk melayani sang raja ya, tapi ya tunggu maghrib dulu ya. Jangan dimasukkan siang hari, batal nanti ya. Kalau yang dimasukkan ke dalam dubur
itu biasanya untuk orang sembelit. Nah, pernah ada anak kecil nggak bisa buang air besar itu. Kemudian oleh bapaknya ini dibelikan obat di apotik, obatnya itu dimasukkan ke dalam duburnya. Setelah itu ya karena reaksinya obat ini manjur, ya fesesnya atau buang air besarnya ini BAB-nya itu lancar setelah itu. Dan ini kalau dimasukkan di siang hari maka bisa membatalkan puasa. Wahia utawi hukunah dawaun iku tombo yuqonu ingkang di cubles, ingkang disunduk bihi kelawan dawa almarildu sapa wong kang lara fi kubulin ing dalem zakar farji au tuburin utawa ing dalem anus al mu'abbaru ingkang ditembungno anhuma opo kubul audubur fil matni ing dalem matan bisabilaini kelawan bahasa as-sabilain dalan loro ya. Nah, ini warabi'u utawi kang nomor 4 al-qai'u iku mutah-mutah amdan kelawan sengaja. Fa illam yata'ammad mongko lamun ora sengaja sapa shaim lam betul mongko ora batal saumuhu apa posone shaim. Yang keempat adalah sengaja memuntahkan sesuatu dari perutnya. Ini membatalkan puasa. Nah, sengaja muntah-muntah. Prakteknya biasanya orang yang lagi apa itu ya? Mungkin orangnya lagi kena keracunan. Bisa saja dia ini berusaha untuk muntah untuk mengeluarkan racun. Seperti kemarin saya itu kan keracunan. Gara-gara cobek yang sudah berjamur dibuat pecel di situ, akhirnya jamurnya ini ikut terolah masuk ke dalam perut. Nah, kalau muntah tidak sengaja tidak masalah, seperti anak saya muntah nggak sengaja. Kalau sedang berpuasa ya tidak batal, tapi kalau disengaja karena tidak bisa muntah akhirnya perutnya kan sakit, namanya juga racun. Nah, ini kalau dimuntah-muntahkan ya, entah dengan cara apa, mungkin dengan cara menghirup kotoran ayam atau bisa jadi ya, supaya muntah atau atau ndusel-ndusel ke ketiak orang itu hidungnya itu kemudian muntah-muntah batal. Terus ini ada salah satu permasalahan yang ditulis dalam kitab fikih ya. Ada orang bermain-main. Dan permainan itu pernah saya lihat di waktu saya kecil. Ada kawan-kawan ini memasukkan benang. Memasukkan benang ke dalam hidung, kemudian tembus ke mulut. Ya, ini permainan kurang kerjaan ini memang ya. Dia ini menjadi pengacara, pengangguran banyak acara. Dimasukkan benang ke sini, tembus ke mulut. Memasukkannya malam. Terus dibiarkan, akhirnya pada waktu subuh lupa tidak dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, maka dihukumi seperti muntah. Sengaja ini bisa membatalkan puasa. Kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak dicabut, benang ini najis. Soalnya nempel pada jauf, ya. Nempel pada rongga dalam tubuh. Rongga dalam tubuh ini kan banyak benda najisnya. Atau benang yang dimasukkan sampai ke perut dan ini ada yang di luar gini. Najis itu. Mutasil dengan najis kan tidak bisa dibuat sholat.
Bagaimana ini solusinya kalau ada seperti ini? Ditarik puasanya batal, nggak ditarik sholatnya nggak sah. Supaya apa? Supaya sholatnya ini sah dan ketika menarik benang ini tidak batal puasanya, bagaimana caranya? Ya ditarik orang lain. Ada apa? Orang lain ketika dia tidur misalkan ya, orang lain ini narik seret. Nah, karena tidak ada apa perbuatan dari si pelaku, si yang apa si orang yang memasukkan benang ke dalam mulutnya ini dan tidak ada kesengajaan, ya maka ini tidak membatalkan puasanya. Kama sabako koyok keterangan kang wis liwat apa mah. Wal khamisu utawi kang kaping 5 al wata'u iku senggama utawa jima. Amidan hale wong kang sengaja. Fil farji ing dalam farji kama yuftiru kaya oleh mokel aso imu sopo wong kang poso bil jima'i kelawan jima senggama nasian halilali kama koyok perkara sabako kang wis keliwat apa mah. Yang kelima adalah melakukan persenggamaan atau persetubuhan. Ya. Awas, kalau ada orang berpuasa, syahwatnya masih 220, masih tegangan tinggi, ini berarti ada yang salah dalam praktek puasanya. Soalnya orang kalau lapar, ini kan syahwatnya kan turun. Nah ini puasa kok tetap on air, tetap on fire, siap menyerang, siap menerkam. Lah, maka dia harus mengatur bagaimana pola sahurnya, bagaimana apa yang dia baca, apa yang dia lihat, ya. Nah, supaya nanti syahwatnya ini tidak muncul, ya, dan harus sering ngaji, sering berzikir. Ya. Kalau sampai terjadi apa persetubuhan dengan istrinya, maka nanti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu nanti diterangkan di belakang insya Allah. Ya. Nah, pokoknya berat pokoknya. Orang membatalkan puasa dengan bersetubuh, puasa fardu, ini hukumannya berat. Baik itu memasukkannya di dalam farji, di dalam lubang senggama yang normal, atau di dubur, atau analseknya. Kalau bahasanya kan analsek. Analsek ini mutlak haram. Baik dengan istrinya, atau dengan hayawan, nggak boleh semuanya ini. Ini perbuatannya kaumnya Nabi Lut, dan itu mengundang azab. Ya. Mengundang azab bagaimana kaum Nabi Lut ini diazab oleh Allah, ditumpas oleh Allah, yaitu tanah yang ada, tanah yang ditinggali oleh kaumnya Nabi Lut ini diangkat oleh para malaikat kemudian dibalik. Itu. Jadi kotanya tertimbun tanah sampai sekarang dan itu menjadi laut mati. Ya. Alhasil persetubuhan walaupun dilakukan bukan pada farji, pada duburnya, dan walaupun tidak sampai ejakulasi, tidak sampai inzal, ini membatalkan puasa kalau sengaja. Kalau dalam contoh nggak sengaja, apa mungkin ya kira-kira ya? Ya orang lupa pada waktu puasa, lupa makan minum itu sudah biasa. Tapi kalau pada waktu puasa lupa, kalau dia puasa kemudian bersetubuh, ini kayaknya sesuatu yang langka. Tapi tidak mustahil terjadi. Ya. Nggak mustahil, cuma insya Allah jarang lah kalau sudah kayak gini nih. Soalnya apa? Ya itu
badannya kan lemes, orangnya lapar haus, badannya lemes. Jadi kalau sampai zakarnya ini sampai tegang, ya sungguh terlalu ini orang ini. Keterlaluannya. Wasadisu utawi kang nomor 6 al inzalu iku ngetokno mani. Wahwa utawi al inzal khurujul maniyi iku metune mani an mubasyaratin saking sentuhan bila jima'in kelawan tanpa persetubuhan muharraman iku diharamno kana ono apa al inzal ka ikhrajihi kaya oleh ngetokno mani biyadihi kelawan tangane shaim au ghaira muharramin utawa ora diharamno ka ikhrajihi kaya ngetokno mani biyadi zaujatihi kelawan tangane bojone shaim au jariyatihi utawa budake shaim ya. Yang nomor 6 adalah mengeluarkan sperma dengan sengaja. Misalkan, maksudnya mengeluarkan sperma dengan sengaja ini ada proses sentuhan pada zakar. Jadi zakarnya ini dibuat main-main, disentuh sampai akhirnya syahwat, tegangan tinggi, kemudian muncrat. Keluar air maninya. Ini membatalkan puasa. Misalkan dalam contoh ya, ada orang mungkin zakarnya ini kena kudis, gatel, kemudian dipelintir-pelintir. Dipelintir-pelintir, kalau gatel dipelintir-pelintir kan ya lama-lama kan ya mengeras juga ya. Kemudian saking enaknya melintir-melintir sampai keluar air mani. Nah, ini bisa terjadi seperti ini ya. Atau memang dia naudzubillah ya melakukan onani, misalkan ya, melakukan masturbasi, mengeluarkan air mani dengan sengaja memang. Dengan tangan atau dengan hal-hal yang lain ya. Misalkan apa itu kan ada boneka senggama kan sekarang kan ada kan ya. Ada apa negara mana itu yang buat ya? Jepang atau Cina? Jepang. Jadi membuat boneka apa bentuknya itu persis dengan wanita dan ada lubang senggamanya memang. Dan dibentuk dibuat memang cantik sekali. Ini juga walaupun nggak pakai tangan, yang penting kan ada sentuhan, ada gesekan di zakarnya ini bisa membatalkan puasa. Dan seperti itu haram. Yang haram membatalkan puasa, yang halal pun juga membatalkan puasa. Contoh mengeluarkan air mani yang halal. Contohnya kalau dia minta tolong pada istrinya. Dek, tolong apa mas? Tolong pegang keris empu gandring. Akhirnya dipegang oleh istrinya, tegang, kemudian inzal. Ini juga membatalkan puasa, walaupun halal. Maksudnya halalnya ini mengeluarkannya. Tapi kalau membatalkan puasanya ya haram, tidak boleh. Tidak boleh membatalkan puasa dengan cara inzal itu ya. Nah, orang kalau membatalkan puasa, 1 hari membatalkan puasa Ramadan, dia itu akan menyesal. Ya. Karena apa? 1 hari di bulan Ramadan itu tidak bisa tergantikan oleh hari-hari yang lain. Walaupun puasa tahunan ini tidak bisa menggantikan fadilahnya saat puasa 1 hari di bulan Ramadan. Kalah pahalanya kalau dengan 1 hari walaupun bertahun-tahun itu. Ini. Jadi
mengeluarkan air mani walaupun prosesnya halal, ya, maksudnya proses mengeluarkannya ini lewat tangan siapa ini dia tidak dosa, lewat tangan istrinya atau paha istrinya dia tidak dosa, tapi membatalkan puasanya ya tetap dosa. Atau dipegang oleh budak perempuan. Nah, kalau sekarang ya tidak ada budak perempuan ya. Ya, yang kalau dulu di zaman di zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Tabi'in ini masih ada. Tapi Islam itu walaupun melegalkan perbudakan, tapi berusaha untuk menghapus perbudakan di muka bumi. Nah, walaupun Islam itu melegalkan, memperbolehkan, karena memang dulu itu sulit dihapus. Sulit dihapus perbudakan itu dulu. Kalau sekarang sudah disepakati oleh seluruh dunia bahwa perbudakan itu tidak ada, ya alhamdulillah ya. Memang itu tujuan Islam memang. Jadi memanusiakan manusia. Kalau budak itu kan manusia tapi dianggap sebagai ternak. Boleh dijual, dipekerjakan tanpa dibayar, hanya diberi makan dan tempat tinggal, disuruh tinggal sama yang punya atau majikannya, kan ya seperti sapi, kerbau dan lain-lain. Tapi Islam itu kan sangat memperhatikan masalah memerdekakan budak. Iming-imingnya besar ya, memerdekakan budak ini nanti pahalanya sekian. Dan kalau ada pelanggaran tertentu dalam agama, itu juga sanksinya adalah memerdekakan budak. Contohnya orang jima di bulan Ramadan di siang hari, maka batal puasanya dan dia kan sanksinya dia harus memerdekakan budak. Nah itu, lah budak harganya mahal, apalagi yang kuat bekerja kan bisa menjadi aset kan. Enak, tuannya ini tinggal ongkang-ongkang, duduk di rumah, yang kerja orang lain, tidak perlu dibayar, hanya dikasih makan, kan enak sebenarnya. Atau budaknya cantik, wah, kan boleh dikumpuli. Nah, ini nah, ketika kita kembali ke masalah yang membatalkan puasa, ketika zakarnya ini dipegang oleh jariyahnya atau budak perempuannya dan mengeluarkan air mani, walaupun itu proses keluarnya air mani itu halal, tapi membatalkan puasanya ini haram. Waktu riza lan dikecualikan bimubasyaratin kelawan takbir mubasyarah an khurujil maini opo metune mani bil ikhtilami kelawan ngimpi. Fala iftara mongko ora ana mokel iku maujud bihi kelawan ikhtilam jazman kelawan pasti. Lain kalau orang itu keluar air maninya ini tanpa mubasyarah, tanpa ada gesekan di zakarnya. Dicontohkan orang ini keluar air maninya karena tidur dan bermimpi. Bermimpi bergulat dengan anakonda. Kemudian pagi-pagi sarungnya basah atau celananya belepotan, bau adonan roti. Ini puasanya tetap tidak batal. Karena apa? Tidak ada mubasyarah. Atau dalam contoh seperti ini. Ada orang mendengarkan kisah-kisah yang dapat membangkitkan syahwat atau melihat sesuatu yang dapat membangkitkan syahwat. Dia tidak megang kemaluannya, tapi pikirannya sepanang, fokus, menghayati betul. Kemudian celananya basah.
Ini karena tidak ada mubasyarah ya tidak batal puasanya. Selama tidak menjadi kebiasaan. Ya. Selama memang itu kejadian yang sulit baginya sebenarnya. Maksudnya seperti ini. Orang kan kalau mengeluarkan sperma dengan cara membayangkan itu kan sulit. Membayangkan sesuatu sampai keluar air sperma itu kan sulit. Tidak semua orang bisa. Jadi kalau ada orang terbayang-bayang sesuatu sampai spermanya keluar, ini puasanya tidak batal. Selama dia tidak terbiasa seperti itu. Tapi kalau sudah jadi adatnya, ya, mikir sedikit, cerut. Nah ini sudah batal ini sudah ya. Hati-hati ya kalau jadi ustadz ceramah di depan orang-orang Arab ya, jangan membahas masalah bidadari surga. Katanya ini ya. Katanya ada kiai yang pernah tahu lah ya. Ada seorang kiai ini pidato di masjid ya. Ngaji di masjid menerangkan bidadari surga. Bahkan bidadari surga itu kalau dalam surat Al-Waqiah itu kan diterangkan sifatnya ini agak sedikit vulgar kan. Sedikit vulgar. Kemudian dalam hadis-hadis itu juga ada yang menerangkan bidadari itu kemolekannya, kecantikannya itu dan agak sedikit vulgar. Tapi tidak sampai belak-belakan. Tidak sampai belak-belakan. Nah, orang Arab yang mendengarkan itu satu masjid langsung junub semuanya. Kalau itu menjadi kebiasaan mereka setiap mendengarkan sesuatu akhirnya junub, ya batal. Tapi kalau tidak menjadi kebiasaan, hanya kebetulan pada waktu itu saking tegangnya kemudian junub, ya tidak batal. Wasabi'u utawi kang nomor 7 ila akhiril asyarati tumeka maring akhire 10 al haidhu iku haid wan nifasu lan nifas wal jununu lan gendeng wariddatu lan murtad. Famata toro'a mongko ing dalem kapanpun toro'a muncul to anyar teko syai'un apa suwiji-wiji minha sangking al haidhu wan nifasu ila akhirih fi athna is-shaumi ing dalam tengah-tengah poso abtola mongko batalno apa syai'u ing as-shaum. Yang ketujuh sampai terakhir 7, 8, 9, 10 ya. Jadi 4 hal yang terakhir yang dapat membatalkan puasa yaitu menstruasi ya. Haid, menstruasi. Nah, ini kenapa orang haid kok dilarang berpuasa? Yaitu sudah tauqifi. Kita jawabnya tauqifi, itu sudah ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi agama itu memang kadang-kadang alasannya bisa masuk akal, kadang-kadang alasannya itu tidak bisa. Kita cari dalam akal itu tidak bisa. Ya, kita cari alasannya kenapa seperti ini. Nah, kalau dipikir secara akal itu tidak nyambung. Nah, itu ada memang seperti itu. Contohnya ya. Orang menyentuh kemaluan. Bibatinil kaf. Ini kan wudhunya batal. Loh kok bisa batal? Wong itu badan-badan dia kok. Ya sudah seperti ini tidak usah diprotes. Itu sudah ketentuan syariat. Sudah. Kemudian orang batal wudhunya gara-gara kentut. Kenapa yang dibasuh kok wajahnya? Tangannya,
bukan duburnya. Kenapa seperti itu ya? Ya ini namanya tauqifi. Sudah, ini ajaran ya. Ajaran yang tidak perlu banyak cincong, tidak perlu banyak dipertanyakan ya. Nah, ini orang kalau head itu memang biasanya psikolognya itu agak sedikit terganggu. Jiwanya ini agak bukan gila maksudnya emosinya. Emosinya itu agak sedikit labil kalau orang itu head ya. Karena mengeluarkan darah. Kalau darahnya ini bancar, badannya langsung ringan. Tapi kalau keluarnya ini nggak lancar, maka ya hawanya uring-uringan terus ya. Seperti mau marah-marah dan rasanya menyengat. Rasanya menyengat ya bukan berarti saya pernah head, enggak ya. Tapi saya baca di kitab itu rasanya panas menyengat ya. Bisa dibuktikan, tanya sama istrinya masing-masing. Ini ya. Jadi kalau ada orang head, dia sudah lemes, disuruh puasa kan kasihan. Jadi tidak usah puasa, tapi wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Terus nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas pertama itu biasanya 2 bulan. Nifas pertama itu ya. Kalau yang kedua, orang nifas kedua maksudnya melahirkan anak kedua itu sudah di bawah 2 bulan biasanya. Nah, mungkin cuma 40 hari atau berapa ya. Atau cuma 1 bulan bisa. Dan ada satu wanita yang nggak pernah nifas, nggak pernah haid, yaitu pemimpin wanita seluruh dunia, pemimpin wanita beriman, Sayyidah Fatimah. Kenapa kok nggak pernah nifas, nggak pernah haid? Ya namanya calon pemimpin wanita seluruh dunia, ibadahnya harus banyak, harus full. Kalau terganggu haid, terganggu nifas, kan otomatis libur ibadahnya. Nah ini orang nifas itu juga badannya juga kekuatannya juga berkurang, makanya jangan disuruh puasa. Kemudian gila. Kalau gila itu memang puasanya batal karena orangnya sudah tidak lagi mukallaf ya. Orangnya tidak lagi mukallaf. Nah, nanti kalau dia ini sembuh dari gilanya, tidak usah ngontok. Karena pada waktu itu dia tidak mukallaf ya. Tidak usah mengkodok puasanya. Kalau murtad, naudzubillah ya, riddah atau keluar dari agama Islam, ini langsung membatalkan puasanya. Dan ketika dia kembali masuk Islam lagi, maka puasa yang ia tinggalkan selama murtad ini harus diqodoi semuanya, seperti sholatnya. Ya. Jadi harus diqodoi, wala'iyadzubillah ya, pokoknya. Terus kalau al-junun ini kan hilang akal. Ada orang itu hilang akal tapi puasanya tidak batal. Ada. Ya sebenarnya akalnya tidak hilang tapi tertutupi. Misalkan orangnya tidur dari sahur sampai maghrib, ibadahnya hanya tidur, ngiler terus. Apa salahnya daripada ngerasani? Daripada ghibah, mending tidur ya. Ya, kasihan ya. Masa ibadahnya yang mentoknya kok hanya tidur itu, padahal banyak ya ibadah yang nilainya itu lebih banyak lebih baik daripada tidur. Sholat kayak ngaji Al-Qur'an atau zikir kan bisa. Untuk menghindari ghibah saja kok jurus andalannya tidur. Nah, ini ya alasannya ya males ini. Tidur dari pagi sampai maghrib ya tidak membatalkan puasa ya. Tapi kalau irma ini pingsan ya. Ada orang pingsan, kalau dia pingsannya itu sampai menghabiskan waktu siangnya, maka puasanya batal ya. Puasanya batal kalau pingsan ini, yaitu
Nah, jadi ketika 4 hal ini muncul, maka puasanya langsung batal. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a wallahu a'lam bishawab.